Dunia keuangan tuh ya selalu berubah, dinamis banget. Tapi gimana kalau saya bilang ada satu tren yang jujur aja ini mengejutkan banget dan lagi kejadian di Amerika Serikat. Sesuatu yang terasa kuno dari zaman dulu banget, sekarang malah jadi super relevan lagi. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin sebentar. Kamu lagi di kasir, mau bayar belanjaan bulanan. Tapi yang dikeluarin dari dompet bukan kartu debit atau uang kertas, melainkan beberapa keping koin emas. Kedengarannya kayak adegan di film-film kolosal ya kan? Ternyata ini bukan fiksi lagi loh. Yap, bener banget. Kamu nggak salah dengar. Di beberapa negara bagian di Amerika, menggunakan emas dan perak untuk transaksi sehari-hari itu sekarang sah, legal. Ini adalah sebuah pergeseran yang fundamental, dan kita akan telusuri persisnya kenapa ini bisa sampai terjadi. Dan, jangan salah sangka ya, ini bukan cuma iseng-iseng satu atau dua negara bagian aja. Enggak, ini tuh sebuah gerakan yang benar-benar terkoordinasi. Ada sekelompok negara bagian yang secara sadar mengesahkan undang-undang untuk menjadikan emas dan perak sebagai mata uang lagi. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa? Di zaman yang serba digital begini, kok malah balik lagi ke sistem uang ribuan tahun lalu? Jawabannya ternyata simple tapi juga dalam banget dan berakar pada satu kekhawatiran besar yang mungkin kita semua rasakan saat ini. Jawabannya cuma satu kata, inflasi. Titik. Ya kan, kita semua ngerasain pas nilai uang kertas kita kayak terus-terusan kegerus, orang-orang otomatis nyari cara buat ngamanin harta mereka. Dan kalau kita lihat sejarah, nggak ada yang lebih teruji oleh waktu sebagai benteng pertahanan kekayaan selain emas dan perak. Bedanya tuh di sini nih, ini penting banget. Uang fiat, ya kayak dolar atau rupiah kita, nilainya itu kan cuma berdasarkan kepercayaan kita sama pemerintah yang nerbitin. Nah, kalau emas sama perak, nilainya ya ada di bendanya itu sendiri. Nilai intrinsik, bukan cuma janji di atas kertas. Nah, ada istilah keren nih, legal tender atau alat tukar sah. Ini kunci banget. Artinya, kalau sebuah negara bagian ngasih status ini ke emas, itu sama aja mereka bilang, oke, emas ini bisa kamu pakai buat bayar pajak, lunasin utang, beli kopi. Kekuatannya jadi setara sama dolar, setidaknya di mata hukum negara bagian itu. Setiap gerakan besar pasti ada pelopornya kan? Nah, gerakan ini juga sama. Ada beberapa negara bagian yang jadi yang pertama, yang paling berani, yang akhirnya jadi contoh buat yang lain. Siapa aja sih mereka ini? Ceritanya dimulai di Utah tahun 2011. Ini nggak lama loh setelah krisis keuangan 2008 yang bikin banyak orang jadi ragu sama sistem finansial. Terus beberapa tahun kemudian di 2018, Wyoming ngikutin dengan langkah yang cerdas banget. Mereka hapus semua pajak buat transaksi emas dan perak. Jadi makin praktis buat dipakai sebagai uang. Dan ternyata api yang disulut di Utah itu nggak padam, malah nyebar. Negara-negara bagian lain mulai ngelirik, ini menarik juga nih. Mereka pelajari dan akhirnya ikut-ikutan bikin undang-undang serupa. Gerakan ini punya momentumnya sendiri. Sampai sekarang nih, udah ada tujuh negara bagian yang secara resmi mengakui lagi emas dan perak sebagai uang. Angka 7 ini bukan angka kecil loh, ini nunjukin kalau ini bukan lagi cuma eksperimen. Ini udah jadi semacam blok, sebuah koalisi yang nunjukin kalau tren ini nyata. Siapa aja mereka? Oke, kita sebutin ya. Ada Utah dan Wyoming, para pelopornya. Terus ada negara bagian gede kayak Texas, disusul sama Oklahoma, Louisiana, Missouri, dan juga Arkansas. Mereka semua punya satu kesamaan. Pengen ngasih alternatif moneter yang lebih stabil buat warganya. Ada satu kalimat yang benar-benar nangkep esensi dari semua ini. Negara-negara bagian ini memperlakukan logam mulia sebagai uang, bukan sekedar komoditas. Coba deh resapi. Ini perubahan cara pandang yang fundamental banget. Emas nggak lagi dilihat kayak minyak atau jagung, tapi sebagai uang itu sendiri. Oke, terus untungnya buat kita-kita, warga biasa, apa dong? Nah, ini yang paling kerasa. Pajak. Coba bayangin, kamu nuker dolar ke emas, itu nggak kena pajak penjualan. Terus pas nilai emasnya naik dan kamu jual lagi, nggak kena pajak capital gain juga. Logikanya gampang. Kan kamu nggak dipajakin kalau nuker selembar 100 ribuan, jadi 2 lembar 50 ribuan, bener nggak? Nah, dengan momentum sekuat ini, pertanyaannya jadi, siapa lagi nih selanjutnya? Dan yang bikin makin seru, masa depan gerakan ini tuh bukan cuma soal koin fisik lagi, tapi juga udah nyentuh teknologi canggih. Coba catat tahun ini, 2026. Kenapa? Karena ini adalah target buat salah satu negara bagian paling ramai di Amerika
buat ngeluncurin sesuatu yang bisa ngubah total peta permainan. Dan negara bagian itu adalah Florida. Mereka nggak cuma mau ngelegalin emas, rencana mereka lebih jauh lagi, bikin sistem di mana orang bisa transaksi pakai nilai emas mereka secara digital. Ini benar-benar solusi buat masalah kepraktisan. Nggak perlu lagi deh bawa-bawa koin emas ke pasar. Gimana caranya? Gini, konsepnya hybrid, keren banget. Pertama, emas dan perak fisik kamu disimpan super aman di brankas negara atau kustodian terpercaya. Aman deh pokoknya. Terus yang kedua, kamu bisa belanja, bayar-bayar pakai aplikasi atau kartu debit yang saldonya itu nyambung langsung ke nilai emas yang kamu simpan. Ini kayak dapat dua-duanya, keamanan aset fisik plus kemudahan teknologi digital. Jadi setelah kita obrolin semua ini, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah ini cuma tren sesaat, cuma reaksi panik karena ekonomi lagi nggak jelas? Atau jangan-jangan kita ini lagi nonton sebuah langkah mundur ke masa lalu untuk membangun masa depan keuangan yang lebih kokoh? Jawabannya mungkin belum ada sekarang, tapi yang jelas ini adalah sebuah fenomena yang nggak bisa kita cuekin gitu aja.